Semangat menjaga kelestarian alam menjadi kado istimewa dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-70 Paroki Santo Yosef Ayawasi. Sebanyak 2.000 bibit pohon ditanam secara simbolis di pelataran Gereja Katolik Santo Yosef Ayawasi oleh jajaran pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan sebagai wujud syukur dan aksi nyata melawan krisis iklim Selasa 17 Februari 2026. Aksi ekologis ini merupakan buah kolaborasi strategis antara Panitia HUT Paroki Santo Yosef Ayawasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kegiatan ini disediakan 3 jenis vegetasi unggulan yang mencakup tanaman produktif dan peneduh, yakni bibit rambutan, mangga, serta pohon armon, yang diproyeksikan untuk memperkuat sabuk hijau di wilayah tersebut. Suasana berlangsung hikmat sekaligus meriah, dihadiri langsung oleh Bupati Maibrat Karel Murafer, Sekda Maibrat Ferdinandus Ta'a, dan Dim 1809/Maibrat Letkol Inf Arif Setio Hutomo, Kapolres Maibrat Kompol Ruben Obed Kabarek, serta jajaran pimpinan dan anggota DPRK Maibrat. Turut hadir Insinyur Sarteis Yulian Sagrim SHT MM, selaku Kabid Das dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, bersama para imam dan umat di wilayah paroki setempat. Gamaahannya, Bupati Maibrat Karel Murafer memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif panitia yang menyinergikan perayaan iman dengan pelestarian lingkungan. Menurutnya, aksi ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan sebuah langkah preventif dan konkret dalam memitigasi kerusakan lingkungan, serta menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi generasi masa depan di Maibrat. Momentum menyongsong HUT Paroki Santo Yosef Ayawasi pada Maret 2026 ini, kita maknai dengan aksi nyata bagi alam. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa penghijauan ini sangat krusial. Tanpa keberadaan hutan yang hijau, kita akan kehilangan cadangan air dan sungai-sungai kita terancam kering. Menjaga hutan adalah wujud nyata kita dalam menjaga denyut kehidupan itu sendiri, tegas Karel Murafer. Lebih jauh, Bupati menyoroti tantangan geografis di Maibrat yang memerlukan perhatian serius, khususnya pada area kritis di sekitar daerah aliran sungai atau DAS. Ia mengambil contoh kondisi Danau Ayamaru yang kini mulai mengalami penurunan tutupan vegetasi dan membutuhkan tindakan pemulihan segera. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para putra daerah yang berkiprah di tingkat pusat maupun provinsi, untuk menumbuhkan rasa peduli yang sama. Mari kita bahu-membahu menghijaukan kembali tanah kelahiran kita melalui reboisasi agar alam Maibrat kembali asri dan sejuk, sebagaimana kejayaan masa lalu, tambahnya penuh harap. Karel juga memberikan motivasi kepada warga mengenai korelasi positif antara kelestarian lingkungan dan kesejahteraan ekonomi. Berdasarkan pengalamannya dalam mengelola lahan perkebunan secara mandiri, ia meyakini bahwa pohon produktif yang dirawat dengan baik dapat menjadi tumpuan ekonomi yang sangat menjanjikan bagi masyarakat lokal. Penghijauan ini membawa manfaat ganda, pelestarian alam sekaligus penguatan ekonomi. Jika kita tekun menanam duku, durian, atau rambutan, hasilnya bisa bernilai ratusan juta rupiah bagi keluarga. Oleh karena itu, mari kita menanam ini agar kita bisa memanen kehidupan yang lebih baik di masa depan. Pungkasnya sesaat sebelum melakukan penanaman simbolis di halaman Gereja Katedral Santo Yosef Ayawasi. Sementara itu, Kabid Das dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan PBD Sarteis Yulian Sagrim mengatakan aksi ini merupakan respon cepat terhadap krisis iklim global. Mengutip peringatan dari Sekretaris Jenderal PBB, ia mengingatkan bahwa dunia saat ini telah melampaui fase pemanasan global dan sedang memasuki era bumi yang mendidih atau global boiling. Kita memikul tanggung jawab iman untuk melestarikan ciptaan. Sebagaimana tertuang dalam Kitab Kejadian, manusia diberi mandat oleh Sang Pencipta untuk mengelola dan memelihara bumi. Menanam pohon adalah manifestasi ketaatan kita dalam menjalankan tugas tersebut demi menjamin keberlangsungan hidup anak cucu kita di masa depan, ungkap Sarteis. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh bibit yang didistribusikan melalui dukungan Yayasan Penabulu Foundation merupakan varietas unggul bersertifikat, seperti mangga arum manis dan rambutan raffia, hasil teknologi okulasi yang menjamin kualitas buah yang dihasilkan. Ini adalah bibit berkualitas tinggi yang kami hadirkan agar dalam 4 hingga 5 tahun mendatang, Maibrat tidak hanya menjadi hijau, tetapi juga bertransformasi menjadi sentra produksi buah unggulan di Papua Barat Daya. Kami telah menyebar sekitar 12.000 bibit di wilayah Maibrat, dengan optimisme besar bahwa daerah ini akan menjadi penyuplai utama buah-buahan bagi provinsi ini, imbuhnya. Sarteis turut memberikan apresiasi kepada Panitia HUT ke-70 Paroki Santo Yosef Ayawasi yang telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai iman religius dengan gerakan ekologis yang berdampak luas. Kami berterima kasih kepada pihak paroki yang telah bersedia menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga paru-paru dunia, sekaligus berupaya membangun kemandirian ekonomi umat melalui sektor perhutanan sosial, tuturnya menutup sambutan. Ketua Panitia HUT, Leonardus Kore SH, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan kado istimewa bagi 7 dekade perjalanan iman Paroki Ayawasi.
Ia menjelaskan bahwa pohon pelindung jenis Armon difokuskan untuk menghijaukan jalur dari Ayawasi hingga ke area sakral Gua Maria Trenaboh, sementara bibit buah dibagikan secara merata kepada umat untuk dikelola secara mandiri. Langkah penghijauan ini adalah upaya kolektif kami untuk memitigasi dampak buruk perubahan iklim. Kami ingin memastikan lingkungan di sekitar paroki tetap sejuk dan asri, sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi umat untuk bertumbuh, jelas Leonardus. Senada dengan itu, Pastor Paroki, Felix Janggur OSA, memberikan penekanan dari aspek spiritualitas ekologi. Ia menegaskan bahwa merawat bumi adalah bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab iman dalam menjaga rumah kita bersama, sebagaimana ajaran gereja. Melalui semangat HUT ke-70 ini, saya mengajak seluruh umat untuk menjadikan menanam sebagai gerakan berkelanjutan. Kita hijaukan kembali wilayah paroki dengan tanaman produktif demi kebaikan dan kesejahteraan hidup kita bersama di masa yang akan datang, pesannya. Berdasarkan pantauan di lokasi, masyarakat menyambut kegiatan ini dengan antusiasme yang luar biasa. Suasana kegembiraan terlihat jelas saat warga secara tertib mengantre untuk membawa pulang bibit tanaman yang dibagikan oleh panitia. Bagi mereka, bibit ini bukan sekedar bantuan, melainkan simbol harapan yang akan mereka tanam dan rawat di pekarangan rumah masing-masing sebagai bagian dari komitmen bersama menjaga lingkungan. Aksi penanaman 2.000 pohon ini menjadi cerminan harmonisasi yang kuat antara komitmen religius dan tanggung jawab sosial terhadap alam. Melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah Kabupaten Maibrat, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dan Gereja Katolik, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi gerakan reboisasi yang lebih luas. Selain bertujuan memulihkan ekosistem dan menjaga ketersediaan air di das, program ini juga meletakkan fondasi ekonomi hijau yang berkelanjutan bagi masyarakat Ayawasi melalui pengembangan tanaman buah unggulan. Karena hari ini kita diizinkan oleh Tuhan melalui momentum perayaan HUT Paroki Santo Yosef Ayawasi yang nanti akan jatuh pada bulan Maret. Tapi panitia yang sudah dibentuk, mereka telah giat untuk melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang menyongsong HUT Paroki Santo Yosef Ayawasi yang akan dilaksanakan di bulan Maret tahun 2026. Kita semua diundang hadir pada hari ini di tempat ini dalam rangka melakukan satu kegiatan atau event yang dilakukan oleh panitia, terutama penanaman pohon 2.000 pohon yang diturunkan atau disiapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya untuk masyarakat kita yang ada di Kabupaten Maibrat. Kegiatan ini sudah kedua kalinya, pertama di distrik Aitinyo dan Ayamaro. Kemudian hari ini mereka menyumbangkan 2.000 pohon untuk kita bumi hijaukan di Kabupaten Maibrat. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan baik dari secara teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, bahkan disampaikan oleh anggota DPD RI Senator Pak Agustinus Kambuaya kepada kita semua. Kita perlu menyadari bahwa kegiatan penghijauan ini sangat penting. Kita menjaga hutan, menjaga air, menjaga sungai. Kalau bumi ini tidak hijau, tidak menghasilkan air. Jadi hari ini kita berada di sini untuk melakukan penanaman 2.000 pohon yang secara simbolis sebentar kita canangkan dan kita tanam di halaman Gereja Katedral Santo Yosef Ayawasi. Kemudian yang kedua, saya berpesan kepada Pak Kepala Bidang Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya. Maibrat ini kita merupakan
daerah-daerah yang ada ini, ada daerah yang subur, ada daerah yang gersang. Kita sangat butuh. Kita sangat butuh untuk Maibrat ini harus dihijaukan kembali. Kita melakukan reboisasi atau penanaman kembali sehingga daerah kita ini hijau seperti tempo dulu. Terutama kawasan-kawasan yang berada di das Danau Ayamaru ini menjadi perhatian kita bersama. Saya titipkan untuk Pak Anggota Senator Bapak Agustinus R. Kambuaya maupun Pak Sertai Sagrim, terlepas dari jabatan baik di DPD RI maupun di sebagai kepala bidang di Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya. Tapi kita sebagai anak-anak Maibrat, mari kita merasa peduli terhadap tempat kita, tanah kita, tempat di mana kita dilahirkan, dibesarkan, dan kita kembali untuk melakukan hal-hal yang positif dalam rangka menunjang kelestarian lingkungan maupun pertumbuhan ekonomi khususnya di masyarakat kita yang ada di Kabupaten Maibrat. Ini penting. Saya bicara karena saya nih orang yang punya kebun. Saya punya kebun itu ada 3 hektar. Saya senang. Nanti saya juga ketemu untuk Pak Sertai supaya bisa saya minta bibit untuk saya tanam. Saya punya ada 3 hektar. Satu tanam duku itu 1000 pohon, 400 pohon. Satu kali panen saya bisa dapat 300-400 juta. Nah, duku itu paling mahal. 1 kilo itu 50.000. Itu pun kita bagi untuk keluarga-keluarga. Kalau saya jual secara utuh bisa dapat 500 kalau musim panen. Tapi sebagian itu sudah karena tanah saya itu rendah, berada di dekat kali, sebagian mati. Jadi baik durian, duku, rambutan itu saya tanam binjai. 2 tahun saya panen kalau kolasi. Jadi daerah-daerah kita ini, kalau dari Kepala Burung ini, ada daerah yang subur, kata Pak Silasadu, dari Ayamaru sampai Tembak sampai ke Seau, ke Ewasi, dia ibaratkan sudah botak, kepala dia sudah botak. Yang rambutannya tumbuh itu di pinggiran, di daerah Kamundang turun sampai Aitinyo bagian bawah. Kemudian Ayamaru sedikit mulai dari Ayamaru Selatan Jaya, mulai dari arus Sembah. Yosep Ayawasi ini bisa melaksanakan kegiatan dalam menyongsong 70 tahun paroki ini dengan melaksanakan satu kegiatan, yaitu kegiatan penanaman atau penghijauan. Tadi sudah disampaikan oleh kata pengantar dari Bapak tadi bahwa dunia ini lagi tidak baik-baik saja dalam perubahan iklim, climate change. Jadi dulu pemanasan bumi, kalau sekarang lagi sudah tidak lagi pemanasan bumi, tapi bumi sudah mendidih. Nah, itu kata Sekjen PBB. Oleh karena itu, semua kita bertanggung jawab untuk harus melestarikan dan juga harus menjaga dengan bertanggung jawab untuk menanam pohon. Itu sangat penting karena dasarnya telah ada di Alkitab, yaitu di Kejadian waktu Allah 5 hari Allah menjadikan langit dan bumi, hari ke-6 dia melihat menjadikan manusia. Setelah itu dia menjadikan manusia, dia tugaskan kepada manusia, kau harus mengelola, memelihara baik ternak, baik ikan di laut, burung di udara, tanamannya semua itu kau harus pelihara. Setelah itu Adam jatuh dengan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga Allah mengasih hukuman kepada kepada Adam dan Hawa, bilang dari tanah itulah kau harus cari makan dan minum dari situ. Nah, makanya dasar itu kita harus bekerja dengan menanam dan melestarikan ini untuk sumber kehidupan kita ke depan. Nah, itu sama menjaga alam kita yang tadi bilang perubahan iklim itu. Nah, sehingga melalui dana RBP Red Plus yang dikelola oleh
Yayasan Penabulu Foundation. Nah ini kebetulan Pak Siors juga ada dari Jakarta. Nah mereka yang membantu bibit ini ketika Pak proposal saya sampaikan kepada mereka. Dan mereka yang membantu bibit yang ada ini. Nah jadi ini bibit unggulan. Ini mangga okulasi dari Purworejo. Ini kampungnya Pak Verita. Nah dari Purworejo. Nah Purwokerto. Dengan mangga ini bibitnya tuh bersertifikat dan punya label. Nah ini kita berharap semoga paling lama 5 tahun sudah menghasilkan buah. Nah ini bibit unggul. Dan di Kabupaten Maibrat nanti 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi akan menjadi tempat produksi buah mangga dengan rambutan. Ini rambutan raffia dan mangga arum manis yang kita tanam, yang kita sudah sebar di Maibrat. Kemarin kita tanam 12.000 yang sudah kita tanam di Maibrat. Dan ini kita yakinkan nanti 5 tahun lagi Maibrat akan menjadi penghasil buah untuk di dropping ke Papua Barat Daya dan bisa ke tempat-tempat lain. Begitu. Nah, sekali lagi kami dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan banyak terima kasih. Dan mungkin saya minta izin waktu saya bicara terkait dengan perubahan iklim dan skema perdagangan karbon supaya kita yang ada ini bisa Pak Sekda dan Pak Bupati bisa tolong sesuai dengan proposal dari panitia yang disampaikan kepada kami Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, sehingga kebetulan di persennya itu masih ada bibit. Jadi waktunya pas dan ini mungkin bibit yang di tahun anggaran 2022 gereja. Tuhan jadi saksi masyarakat dan kami berharap bahwa ketika kita tanam dan pohon ini disemaikan, dirawat dengan baik, 10 atau 5 atau 10 tahun akan datang kita rame-rame datang petik pohon tanaman berbuah secara resmi untuk kita canangkan, untuk kita tanam. Kita semua berdoa kiranya pohon ini ditanam menghasilkan 5-10 tahun yang akan datang, menghasilkan buah yang lebat untuk kita nikmati secara bersama. Tuhan memberkati. Ayo, mari kita Oh, berarti kan sini Bapak balik. Oh, balik. Oh, balik ke sini boleh. Ya. Oke, keren. Oke. Ini Pak Sekda bisa video saya kirim ke Astura. Ayo.